Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMP Al-Huda Kota Kediri. Hari ini kita akan bahas materi penguruang sisi lengkung untuk materi kelas 9 semester genap. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan baca doa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi penguruang sisi lengkung bagian yang ketiga untuk melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Jika materi sebelumnya kita membahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung, itu ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Hari ini kita akan lanjutkan tentang volume bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan bangun ruang sisi lengkung. Apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Oke. Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki minimal satu sisi lengkung. Nah, di dalam matematika itu ada bangun tabung atau silinder, kemudian bangun kerucut, yang ketiga ada bangun bola. Untuk pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas luas permukaan dari ketiga bangun tersebut. Luas permukaannya untuk bangun ruang sisi lengkung itu sama dengan kita menghitung luas jaring-jaring bangun ruang tersebut. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang volume tabung, volume kerucut, dan volume bola. Siap ya anak-anak ya? Siapkan catatannya, dengarkan baik-baik. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan kirim ke WhatsApp. Volume bangun ruang, apa itu volume? Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Jadi kalau kita ngitung volume, hubungannya dengan isi di dalam bangun ruang tersebut. Kalau di dalam ruang bangun tersebut berisi udara, ya berarti udara yang bisa masuk di dalam bangun ruang tersebut itu ada berapa. Kalau kemarin luas permukaan itu luas dinding pembatas dari bangun ruang tersebut. Kalau ini volume, itu kata lainnya isi. Jadi yang kita lihat itu ruang di dalam bangun ruang tersebut. Baiklah anak-anak, berikutnya yang pertama kita akan bicarakan tentang tabung dulu. Mengingat tabung kemarin itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik. Ada dua buah lingkaran yang kongruen ya anak-anak ya, yang sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Persegi panjangnya ini kita sebut dengan selimut tabung. Persegi panjang ini sebagai sisi tegaknya dari sebuah tabung. Tabung itu merupakan kelompok dari prisma tegak segi N yang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita mau menghitung volume tabung, berarti kita mengingat volume prisma segi N di kelas 8 dulu. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Karena alasnya tabung berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah luas lingkaran. Kalau tingginya kita simbolkan T, sehingga volumenya tabung itu menjadi pi R kuadrat T.
PR kuadrat itu adalah luas lingkaran, kemudian tingginya T. Berikut contoh penggunaan dari rumus volume tabung. Pada slide ada gambar tabung berwarna biru yang ditidurkan anak-anak ya. Kalau tabungnya tidur itu berarti tingginya itu dari alasnya yang kiri, tutupnya yang kanan, sehingga tingginya pada gambar tersebut itu adalah 10 meter. Kemudian 4 meter pada gambar itu adalah diameter alas tabung. Jadi diketahui dari gambar itu diameternya kita simbolkan D kecil itu sama dengan 4 meter, satuannya meter. Kemudian dari diameter yang 4 itu maka jari-jarinya itu adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2 meter. Tingginya tabung pada gambar itu adalah 10 meter. Jadi tinggi tidur tidak harus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya anak-anak ya. Kalau bangunnya tidur seperti ini ya berarti tingginya mengikuti. Ya, pokoknya tinggi itu ditarik dari titik dari alas sampai tutupnya, sampai atapnya tabung. Jadi tegak lurus dengan alas. Dari gambar tersebut maka volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi atau PR kuadrat T. P-nya kita ambil yang 3,14. Kenapa? Karena diameternya 4 atau ciri-cirinya 2 meter. Bukan bilangan kelipatan tuh 7. Kecuali anak-anak kalau pada soal memang sudah ditentukan bahwa harus pakai diameter 22/7. Berarti kita menyelesaikannya harus mengganti pi dengan bilangan 22/7. Kalau tidak ada ketentuan seperti ini, kita lihat dari jari-jarinya. Jari-jarinya 2 meter, bukan kelipatan 7. Maka kita pilih pi yang 3,14. Ini hanya untuk memudahkan perhitungan saja, biar nanti bilangannya tidak terlalu ribet gitu ya. Oke, volumenya PR kuadrat T. P-nya kita ganti dengan 3,14, kemudian R-nya kita ganti 2 anak-anak ya. R kuadrat berarti 2 kuadrat. Terus T-nya 10. Nah, ini 10 T-nya. Ini T-nya. Ini R-nya. Kemudian ini P-nya. Kemudian kita hitung 3,14 kali 4 kali 10. Ketemu 125,6 meter kubik. Dari satuan ini tingginya meter, kemudian jari-jarinya meter, volumenya adalah meter kubik. Mengikuti. Berikutnya, contoh soal berikutnya, tentukan volume plastik yang dibutuhkan untuk membuat pipa plastik seperti pada gambar di samping dengan panjangnya 20 cm. Jari-jari lingkaran luar, lingkaran alasnya anak-anak, dan lingkaran dalamnya berturut-turut 4 dan 3 cm. Jadi ini panjangnya pipa. Pipa itu terbuat dari plastik. Pabrik itu kalau buat pipa, kalau buat pipa sepanjang 20 cm ini dibutuhkan plastik sebanyak berapa gitu ya. Jari-jari itu dari sini, dari titik pusat ini ditarik ke lingkaran dalam, itu berarti yang putih ini anak-anak. Kalau lingkaran luarnya itu dari titik pusat ini ke tepi, paling tepi. Ini 4 cm, yang dalam 3 cm. Berarti tebalnya ini tebalnya itu adalah 1 cm. Pertanyaannya, tentukan volume plastik yang dibutuhkan. Penyelesaiannya volume plastik itu sama dengan volume pipa, yaitu volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil. Jadi ini untuk daerah yang gelap itu sampai ke sana ya anak-anak ya, sepanjang 20 cm. Itu yang mau kita hitung. Volume tabung besar itu nanti kita memasukkannya R-nya ya, jari-jarinya untuk lingkaran besar. Tingginya juga tingginya untuk lingkaran besar. Kalau volume tabung kecil itu R-nya
itu adalah jari-jari lingkaran kecil, kemudian tingginya juga tinggi tabung kecil. Kebetulan pada gambar ini tingginya untuk tabung besar sama tabung yang kecil yang dalam itu sama. Jadi nanti ini T-nya sama. Volume plastik yang dibutuhkan adalah pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Pi. Kemudian R-nya lingkaran besar atau R-nya tabung besar itu 4 tadi ya, 4 kuadrat. Dan T-nya tabung besar 20. Dikurangi volume tabung kecil pi R kuadrat T. Untuk tabung kecil Pi-nya sama anak-anak. Kemudian R-nya untuk tabung kecil itu 3, sehingga ini kita masukkan 3 kuadrat, dan tingginya tabung kecil yang dalam sama tingginya dengan yang luar ya anak-anak ya, jadi sama-sama 20. Kemudian kita hitung ini 16 dikalikan 20, 320 pi. Dan yang kecil 9 kali 20, 180 pi. Jawabnya berapa tadi? 320 dikurangi 180. Jawabnya 140 pi cm3. Loh Bu, itu kok pi-nya tidak diganti dengan bilangan 3,14 atau 22/7? Kenapa? Nah, kita mengikuti kalau misalkan soalnya pilihan ganda anak-anak, jadi ada ABC-nya, di situ kok jawabannya ada 100 pi, 90 pi dan seterusnya, maka pi-nya tidak usah kita ganti dengan 3,14 atau 22/7. Tetapi seandainya jawabannya berupa bilangan semua, nggak ada pi-nya, maka pi-nya harus kita ganti dengan bilangan 3,14 atau 22/7. Kalau seperti ini, misalkan mau diganti bilangan, bagaimana caranya? Berarti 140 ini kita kalikan dengan 3,14. Ketemu sebuah bilangan tanpa pi. Jadi kenapa ini pi-nya tidak diganti? Ya, ini hanya variasi soal. Kadang-kadang pada soal itu memang di jawaban pilihan ganda itu volumenya sekian pi cm3 seperti itu. Maka pi-nya tidak usah kita ganti dengan angka. Tetapi kalau jawabannya angka, maka pi-nya harus kita ganti dengan bilangan 3,14 atau 22/7. Bisa dipahami anak-anak ya? Mudah, kalau kita hafal rumusnya tinggal masukkan apa yang diketahui pada soal. Seperti ini. Oh, jari-jari berarti R. Kemudian panjang atau tinggi, oh berarti T. Masukkan R dan T-nya. Pi-nya masukkan, ketemulah volumenya. Mudah sekali. Berikutnya soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Kadang-kadang pada soal anak-anak itu yang ditanyakan tidak volumenya, berapa volumenya atau berapa luas permukaannya. Tetapi kadang-kadang soalnya seperti ini. Ada gambar tabung. Kemudian di atasnya ada V sama dengan 224 pi meter kubik. Ya, seperti ini. Volumenya 224 pi, ada pi di situ. Berarti nanti pi-nya kita nggak usah ganti dengan bilangan 3,14 atau 22/7. Biarkan aja pi-nya tertulis pi. Kemudian di kanan ada dari bawah ini sampai atas itu menunjukkan panjangnya diameter ini. Diameternya lingkaran alas atau lingkaran tutupnya. Diameternya 8 meter. Kemudian T-nya dari alas sampai tutup, tarik garis tegak lurus dari alas ke tutup ya. T-nya ada tanda tanya. T-nya berapa? Oh, berarti yang ditanyakan adalah tingginya tabung. Yang diketahui volumenya dan diameter tabung. Berarti bagaimana menyelesaikannya? Ya kalau yang diketahui volume, ya kita pakai rumusnya volume anak-anak. Rumus yang paling atas yang kita tulis adalah volumenya. V sama dengan pi R kuadrat T, volume tabung. Kemudian di bawahnya V, nah kita masukkan angka 224 pi. Karena yang diketahui pada gambar volumenya adalah 224 pi.
Kemudian Pi-nya tetap Pi, kita nggak ganti dengan bilangan 3,14 ya. R-nya kita ganti dengan 4. Dari mana 4? 4 itu 8 dibagi 2. Karena ini diameter yang diketahui anak-anak. Diameternya 8, jari-jarinya setengahnya dari pusat ini sampai tepi. Setengah dari 8 itu adalah 4. R kuadrat, 4 kuadrat. Dan T itu yang ditanya. Kalau T-nya yang ditanya padahal kita nggak tahu T-nya, ya biarkan aja T. Nanti kita akan cari T-nya. Nah, dari sini 4 kuadrat itu 16 anak-anak. T-nya kita sendirikan karena kita mau cari T. T-nya sama dengan 224 pi per 16-nya dari 4 kuadrat ini 16 pi ditaruh ke bawah jadi penyebut. Pi-nya bisa dicoret, dihilangkan, pembilang dibagi pi, penyebut dibagi pi, tinggal 224 dibagi 16 ketemu 14. Satuannya apa? Meter, karena ini tadi satuannya udah meter semua. Kalau misalkan pada soal satunya itu pakai meter, yang lain ini pakai sentimeter, bagaimana? Berarti harus disamakan dulu, kita mau pakai yang sentimeter atau yang pakai meter dulu. Disamakan dulu, boleh pilih yang cm diubah ke meter, yang meter diubah ke cm. Nanti kalau yang meter diubah ke cm, jawabnya T-nya dalam cm. Kalau yang sentimeter yang diubah ke meter, nanti jawabnya dalam meter. Satuannya mengikuti pada soal. Oke. Bangun yang kedua, kerucut. Apa itu kerucut? Nah, kerucut kemarin sudah kita bahas ya anak-anak ya. Sebuah bangun ini yang masuk kelompok 5, yang atasnya punya titik puncak, itu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang beralas lingkaran dan meruncung sampai ke suatu titik. Ya, titiknya ini disebut titik puncak ini. Bukan titik sudut anak-anak ya. Kerucut nggak punya titik sudut. Titik puncak. Nah, dari titik puncak ditarik garis tegak lurus sampai alas, itu adalah tingginya kerucut. Kemudian jari-jarinya itu dari pusat ditarik garis ke sebuah titik yang terletak pada bagian luar lingkaran, keliling lingkaran ya. Itu jari-jarinya, dan dari puncak ditarik garis ke satu titik dalam lingkaran, satu titik pada lingkaran. Itu adalah S-nya atau garis pelukisnya. S-nya garis pelukis, T-nya tinggi, R-nya jari-jari alas. Ini mengingatkan kembali kerucut pada pertemuan yang kemarin. Lihat ya penampang kerucut anak-anak ya. Tingginya dari titik puncak sampai alas. S-nya ini kemarin kita gunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut. Sekarang kita mau menghitung volume kerucut. Oke, perhatikan ilustrasi gambar di bawah ini anak-anak. Kalau saya punya 3 kerucut seperti ini, yang mana ukuran jari-jari kerucut sama dengan ukuran jari-jari tabung, dan tingginya kerucut ini, tingginya kerucut yang ini ya, ini sampai ke bawah ini, itu sama dengan tingginya tabung, maka ternyata 3 kerucut ini kalau saya penuhi air, kemudian saya tuang ke tabung ini, ternyata, nah perhatikan, airnya nanti pas, ya, air yang terletak di dalam 3 kerucut ini kalau saya tuang ke dalam sebuah tabung ini, di mana tingginya kerucut sama dengan tingginya tabung dan jari-jarinya kerucut sama dengan jari-jarinya tabung. Nah, ini kalau kita tuang ke sana ternyata penuh, pas. Dari percobaan tadi, maka ternyata volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Syaratnya tadi, tingginya kerucut sama dengan tingginya tabung dan jari-jarinya kerucut sama dengan jari-jarinya tabung. Atau kalau kita balik, volume kerucut itu sama dengan volume tabung itu dibagi 3. Volume tabung itu kemarin, tadi ya yang di atas tadi, volume tabung adalah PR kuadrat T dibagi 3. Boleh juga ditulis pakai
sepertiga pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T ini volume tabung anak-anak ya. Jadi ternyata volume kerucut itu ada sepertiga dari volume tabung. Dengan syarat jari-jarinya kerucut sama dengan jari-jarinya tabung, dan tingginya kerucut sama dengan tingginya tabung. Atau syaratnya pada gambar ini loh anak-anak ya. Jadi kalau kita punya satu kerucut yang kita masukkan dalam sebuah tabung yang masuknya ngepres ya seperti ini, maka volumenya menjadi sepertiga volume tabung. Ini volume kerucut yang akan kita pakai untuk latihan berikutnya nanti. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan rumus volume kerucut. Contoh soal yang pertama, sebuah topi ulang tahun mempunyai bentuk kerucut yang memiliki ukuran jari-jari 28 cm, R-nya 28 dan tinggi 10 cm, T-nya 10. Tentukan volume topi tersebut. Ini alternatif penyelesaiannya. Diketahui R-nya 28 cm dan T-nya 10 cm. Tentukan volume. Volumenya butuh apa tadi? Pi, R, dan T. Kalau volumenya butuh Pi, R, dan T, Pi-nya sudah tahu angkanya, R-nya ada pada soal, T-nya juga ada pada soal. Sudah, tinggal masukkan aja ke rumus volume, ketemu. V-nya sepertiga, Pi-nya kita buat 22/7. Kenapa pilih 22/7? Karena R-nya 28, itu bisa dibagi 7. Kelipatan 7 anak-anak ya, 28 ya. R-nya 28. Ada kuadrat di sana, kuadrat. Dikalikan 7. Kalau seperti ini, Bu kok nggak ada tanda semua, ya berarti tandanya kali. Kita boleh pakai seperti ini anak-anak, sepertiga. Pakai titik 22/7 ya boleh, titik 28 kuadrat, titik 10 boleh, atau pakai tanda kali juga boleh, atau tanpa tanda seperti ini pun itu boleh. Kalau tanpa tanda seperti ini artinya tandanya kali. Kalau tambah ya harus dikasih tanda tambah. Tidak boleh kalau tandanya tambah terus kalian nggak ngasih tanda tambah, nggak boleh. Kalau seperti ini, sepertiga pi R kuadrat T, oh berarti ini tandanya kali. Sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T. Volumenya dihitung anak-anak. 22 kali 28 kali 28 kali 10 per 21, ketemu 8.213,33 cm kubik. Satuannya pakai kubik untuk volume. Kalau kemarin luas permukaan pakai apa aja? Persegi. Kalau kemarin luas pakai cm persegi atau meter persegi atau dm, desimeter persegi. Kalau volume pakai kubik, cm kubik, desimeter kubik. Tadi yang pertama ada meter kubik. Bisa dipahami anak-anak? Ternyata mudah ya. Mudah Bu kalau ngitung volume aja. Tapi kalau ngitung jari-jari kalau sama T gimana? Ya caranya seperti tadi anak-anak. Kita masukkan rumus volume dulu, angka-angkanya dimasukkan. Nah, ini contohnya. Yang kedua, tentukan jari-jari kerucut yang tingginya 6 cm, T-nya 6 cm, dan volumenya 308 cm kubik. Tingginya 6, T 6, V 308. Ditanya R anak-anak. Jadi nanti kalau ada simbol R ya biarkan R itu yang mau kita cari. T-nya dimasukkan, volumenya dimasukkan seperti tadi. Volume kerucut sepertiga pi R kuadrat T, volumenya 308. Kemudian sepertiganya kita tulis sepertiga tetap, Pi-nya 22/7 dan R kuadrat. Nah, ini yang kita tanya. Biarkan aja R, nanti kita sendirikan. T-nya kita ganti dengan 6. Nah, 308. 3 dan 7 yang dekat dengan R ini kita taruh di
sebelahnya 308. R-nya kita sendirikan anak-anak. Karena itu R kuadrat, ya kita tulis R kuadrat. 6 dan 22 kita terus jadi penyebut di sini. Penyebut atau pakai bagi boleh. 22 kali 6. Terus yang ini 308 kali 3 kali 7. Dari sini anak-anak ya. Terus dihitung yang saya kurung. Pakai pembilang sama penyebut juga nggak apa-apa. Ini sama dengan 6468 per 132. Gitu juga nggak apa-apa. Pakai bagi juga nggak apa-apa. Per itu sama fungsinya seperti bagi anak-anak ya. R kuadrat sama dengan 49 berapakah R? Akar dari 49 7. Jadi panjang jari-jari kerucut itu adalah 7. Karena pada soal tadi satuannya udah senti-senti ya, berarti jawabnya adalah 7 senti. Baiklah, ternyata mudah ya kita menghitung volume. Kalau belum paham ya nanti video ini diputar ulang, pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti WA saya atau Bapak Ibu guru yang mengajar kelas kalian. Oke. Bangun yang ketiga. Bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung anak-anak ya, yang dibatasi oleh satu bidang lengkung. Dia hanya punya satu bidang lengkung dari unsur-unsur bola yang kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Bola itu hanya punya satu bidang lengkung, nggak punya titik sudut, nggak punya rusuk. Oke, kita ingatkan lagi. Bola didapatkan dari bangun setengah lingkaran yang diputar satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu 360 derajat pada garis tengahnya. Itu asalnya bangun ruang bola. Bagaimana volume bola? Kalau tadi tabung itu kita peroleh dari percobaan 3 kerucut yang kita isi air ya. Kemudian airnya kita tuang ke dalam sebuah tabung di mana tinggi dan jari-jarinya sama. Ini kalau bola, ini kita punya bangun setengah bola. Kita punya mangkok misalkan seperti ini, mangkok yang berbentuk setengah bola gitu ya anak-anak ya. Sama 2 kerucut dengan R yang sama dan tingginya kerucut itu sama dengan jari-jari anak-anak. Sama dengan tingginya setengah bola ini, di mana tingginya setengah bola itu sama dengan jarinya bola. Tinggi kerucut sama dengan jari-jarinya setengah bola. Jari-jarinya setengah bola itu ya sama dengan jari-jarinya bola juga. Maka diameter kerucutnya sama dengan diameternya setengah bola. Kalau kita punya wadah berbentuk kerucut seperti ini dan wadah berbentuk setengah bola, ternyata itu isi yang ada di dalam 2 kerucut ini kalau kita tuang ke dalam wadah berbentuk setengah bola, ini ternyata pas anak-anak seperti kepada tabung tadi. Jadi kalian bisa praktek di rumah anak-anak ya. Kalau punya wadah berbentuk setengah bola sama wadah berbentuk kerucut seperti ini dengan ukuran yang sama, jari-jarinya sama, tingginya kerucut sama dengan jari-jari. Dari percobaan ini ternyata volume setengah bola sama dengan volume 2 kerucut. Sehingga kalau ini bolanya penuh, bolanya bukan setengah lagi tapi satu bola utuh, kerucutnya menjadi 2 kalinya atau 4. Volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Kalau volume bolanya utuh ya 4 kalinya. 2 kali 2 menjadi 4. Volume kerucut tadi apa? Sepertiga PR kuadrat T. Volume kerucut yang sudah kita pelajari tadi dari tabung tadi anak-anak, itu adalah sepertiga PR kuadrat T. Maka kalau kita kalikan 4 menjadi 4/3 PR kuadrat T. Ini adalah volume bola. Loh, T-nya gimana? Kalau tingginya bola itu sama dengan jari-jarinya bola. Karena T sama dengan R tadi ya. Maka volume bola secara utuh itu sama dengan 43 pi kali R kuadrat kali R. T-nya kita ganti R anak-anak. Sehingga
menjadi 4/3 pi R pangkat T3. T-nya yang sudah kita sepakati di atas ini tadi anak-anak ya, tingginya kerucut, maaf, tingginya kerucut karena kita bicara tentang kerucut, bukan tingginya bola ya anak-anak ya. Tingginya kerucut adalah jari-jarinya setengah bola, jadi T-nya sama dengan R. Kesimpulannya, volume bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Itu akan kita gunakan nanti berikutnya untuk latihan soal berikutnya. Bisa dipahami anak-anak ya. Tadi kalau volume tabung apa tadi anak-anak ya? PR kuadrat T. Volume kerucut sepertiganya, sepertiga PR kuadrat T. Dan volume bola adalah 4/3 atau 4 kali volume kerucut. 4/3 PR pangkat T3. Oke, lanjut. Contoh soalnya anak-anak untuk volume bola. Doni diberi sebuah bola oleh ayahnya yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Maka carilah volume bola yang dimiliki oleh Joni tadi. Tulis rumusnya, volume bola 4/3 pi R pangkat 3. R-nya tahu dari soal, jari-jarinya 30. Masukkan R-nya 30. Kalau R-nya 30 berarti Pi-nya pilih 3,14. Sehingga volume bolanya ketemu 4/3 kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 30. Ketemu 113.040 cm kubik. Cm kubik karena satuannya ini cm. Kalau misalkan pada pilihan diganti, nggak ada Bu yang di pilihan A, B, C, D itu jawabnya pakai liter ya, berarti ini diganti dm kubik dibagi 1000, ini menjadi 113,04 liter atau dm kubik. Menyesuaikan anak-anak ya. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, satuannya apa di situ kita menyesuaikan, atau dari awal ini diubah anak-anak. Kalau misalkan jari-jarinya di sini 30 cm, ubah langsung jadi dm. 30 cm sama dengan 3 dm. Masukkan di sini nanti 3, tapi satuannya sudah dm anak-anak ya. Ketemu 113,04 dm kubik atau liter. Dm kubik itu setara dengan liter. Jadi untuk satuan volume kita biasa menggunakan cm kubik, dm kubik atau meter kubik. Bisa juga atau biasa juga dalam matematika itu menggunakan liter anak-anak. Jadi kalau liter ya berarti di bawahnya ada mililiter. Kalian sering baca di kalau beli minuman gitu ya, beli Fanta, di botolnya itu ada tulisannya isi 500 ml, yaitu berarti volumenya. Ada liter, mililiter di situ. Itu satuan volume. Contoh yang kedua, sebuah benda berbentuk setengah bola dengan jari-jari 14 cm, R-nya 14. Jika benda tersebut akan diisi air sampai penuh, berapa banyak air yang dibutuhkan? Ada mangkok seperti ini. Jari-jarinya 14. Kalau jari-jarinya 14, di sini diameternya 28 ya anak-anak ya. Kita 28, kita nanti pakai pi 22/7. Pertanyaannya, jika benda tersebut diisi air sampai penuh, diisi di dalamnya anak-anak, berapa banyak air yang dibutuhkan? Oh, berarti ditanya volume setengah bola, karena wadahnya berbentuk setengah bola. Volume setengah bola ya setengah dari volume bola, atau volume bola dibagi 2. Volume bola tadi apa anak-anak? 4 pi R pangkat 3. Kemudian dikalikan setengah atau dibagi 2, sehingga menjadi 2/3
3. Pi R pangkat 3. Masukkan seperti ini angkanya setengah, kemudian 4/3, Pi-nya diganti 2/7, R-nya anak-anak itu 14. 14-nya dipangkatkan 3 ya anak-anak ya. Boleh juga kalau 14 pangkat 3 itu kalian nulisnya seperti ini, 14 kali 14 kali 14. Sama. Kita hitung ketemu 5.749,33 cm kubik. Lihat satuannya di atas, 14-nya cm. Maka jawabnya dalam satuan cm kubik. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal bola yang ketiga. Sebuah bola terbuat dari karet yang berjari-jari 21 cm dan memiliki ketebalan dinding 2,1 cm. Tentukan berapa volume karet yang dibutuhkan untuk membuatnya. Jadi pabrik itu volume karet yang dibutuhkan untuk membuatnya. Pabrik itu butuhnya karet seberapa kalau mau buat satu bola dengan ukuran seperti soal itu. R-nya 21. Jadi gini, ada bola anak-anak. Bolanya itu berarti punya ketebalan 2,1 cm. Supaya bolanya kalau semakin tebal semakin awet ya. Jadi pabriknya buat bola dengan ketebalan 2,1 cm. Ketebalan dindingnya. Berarti kalian membayangkannya seperti pipa tadi. Pipa tadi ada jari-jari luar, ada jari-jari dalam. Bola ini juga kayak gitu. Jari-jari luarnya 21 cm. Jari-jari dalamnya berarti 21 itu dikurangi 2,1 ini. Nah, ini jari-jari dalamnya. 21 cm dikurangi 2,1 cm ketemu 18,9. Maka nanti R dalamnya yang kita masukkan adalah 18,9 tadi. Kita punya R luar dan punya R dalam. R luarnya 20 cm, R dalamnya 18,9. Pi-nya sama anak-anak yang kita pakai. Kalau Pi-nya 3,14 ya 3,14. Seandainya Pi-nya nanti nggak kita ganti, misalkan pilihan pada jawaban ABCD-nya ada sekian Pi, maka Pi tidak usah kita ganti dengan bilangan tadi. Volume karetnya 4/3 Pi kali 21 pangkat 3 dikurangi 4/3 Pi kali 18,9 kubik. Kubik itu pangkatkan 3 ya anak-anak ya. Ini ada 4/3 Pi, yang belakang juga ada 4/3 Pi. Pakai sifat distributif kita bisa keluarkan seperti ini. Kemudian yang belakang dikurung, ada 21 pangkat 3 dikurangi 18,9 pangkat 3. Setelah kita hitung ketemu 10.517 cm kubik. Ini Pi-nya sudah kita ganti anak-anak dengan 3,14. Kita juga ngikuti pilihan jawaban ABCD. Kalau di situ ada Pi-nya, maka Pi-nya nggak usah diganti. Kalau nggak ada Pi-nya, hanya berupa angka ini, berarti Pi-nya diganti dengan 3,14. Satuannya cm kubik. Sudah paham anak-anak ya? Sekarang kalau bangun ruangnya adalah bangun ruang gabungan. Kemarin pada luas permukaan, pada saat kita menghitung luas permukaan itu ada juga bangun ruang gabungan ya anak-anak ya. Kalau luas permukaan kemarin, kalau bangunnya seperti ini, ada 3 gabungan bangun ruang. Yang atas itu kerucut, yang tengah ada tabung, yang bawah ada bola, setengah bola setengah bola. Maka kalau luas permukaan kemarin berarti ngitungnya yang atas itu yang nampak dari luar. Kalau misalkan kita mau ngecat bangun yang seperti anak, itu yang lingkaran yang di atas itu nggak nampak dari luar. Berarti kalau luas permukaannya nggak usah dihitung kemarin ya anak-anak ya. Kita ngitungnya hanya luas selimut kerucut, kemudian ditambah luas selimut tabung,
ditambah setengah luas permukaan lingkaran atau 2πr kuadrat. PRS ditambah 2PRT ditambah 2PR kuadrat. Ini kalau kemarin luas permukaan. Kalau volume bagaimana? Kalau volume beda anak-anak dengan luas permukaan. Kalau volume kita lihat, oh yang pertama ada bangun kerucut, yang kedua ada bangun tabung, yang ketiga ada bangun setengah bola. Cari volumenya masing-masing. Volume kerucut apa tadi? Sepertiga PR kuadrat T. Volume tabung apa? PR kuadrat T. Volume bola tadi apa? Setengah bola anak-anak, ini bukan bola ya. Setengah bola. Setengah bola volumenya apa? 2/3 PR pangkat 3. Masing-masing itu kita hitung bilangannya berapa, ketemu berapa. Volume tabung ketemu berapa, dan volume setengah bola ketemu berapa. Dalam bangun ruang sisi lengkung, kita akan menemukan beberapa bentuk bangun yang dicampur atau digabung. Dalam menyelesaikan soal ini, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, rumus masing-masing bangun, rumus masing-masing bangun tadi ya, seperti saya terikan tadi. Kemudian dihitung masing-masing bangun itu volumenya berapa, tambahkan. Untuk menghitung volume, hitung masing-masing bagian terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Itu kita kalau menghitung bangun ruang gabungan. Beda pada saat kita menghitung luas permukaan bangun gabungan, itu yang harus dipahami. Kalau volume, hitung ada volume masing-masing, tinggal nambahkan. Kalau luas permukaan, hitung luas permukaan yang nampak dari luar, bukan luas permukaan kerucut ditambah luas permukaan tabung ditambah luas permukaan setengah bola, bukan seperti itu, tapi hitung luas sisi yang nampak dari luar gitu saja. Itu bedanya, harus dipahami. Anak-anak, ini ada contoh sebuah bola yang dimasukkan ke dalam tabung. Ini termasuk bangun gabungan anak-anak ya. Gabungan bola dan tabung. Kemudian yang ditanya volume tabung di luar bola. Jadi di dalam tabung ini masih ada ruang kosong setelah kita masuki bola. Bagaimana kita menghitung volume tabung yang di luar bola? Ya ini daerah-daerah yang berwarna putih ini. Nah, kita menggunakan konsep bangun ruang gabungan anak-anak yang baru kita bicarakan tadi. Jadi ini soalnya, sebuah bola dimasukkan ke dalam tabung. Diameter bola sama dengan diameter tabung. Diameternya sama, sehingga ini dindingnya ini berimpit gitu ya, kiri kanan, bawah ini berimpit. Atasnya ini masih ada ruang udara, yaitu yang mau kita hitung. Tinggi tabung 20. Tingginya bola berapa anak-anak? Tinggi bola berarti ya ini sama dengan diameternya bola 12. Pi 3,14. Berapakah volume tabung di luar bola? Ada ruangan kosong di luarnya bola tapi terletak di dalam tabung ini, itu volumenya berapa? Kalau tadi tabungnya ditumpuki dengan setengah bola, ini bolanya dimasukkan di dalam tabungnya. Volume tabung di luar bola itu sama dengan volume tabung dikurangi volume bola. Volume tabung itu apa? Volume tabung tadi rumusnya PR kuadrat T. Volumenya bola 4/3 PR pangkat 3. R-nya bola sama dengan R-nya tabung anak-anak. Tapi T-nya tabung itu 20. T-nya bola ya sama dengan R-nya tadi. Sama dengan diameternya. 4/3 PR pangkat 3. P-nya diganti dengan 3,14. R-nya 6. Kenapa 6? Karena jari-jarinya lihat diameternya 12 anak-anak ya. Diameternya 12, maka R-nya setengah dari 12 itu 6. 6 kuadrat, tingginya tabung 20 dikurangi 4/3 kali 3,14 kali 6 pangkat 3. Yang depan dihitung dulu, dikalikan ini dihitung dulu. Kemudian yang belakang dihitung, kurangkan, ketemu 1356,48
cm kubik. Cm kubik itu setara dengan cc anak-anak ya, cc. Jadi kalau kamu ditabung di lab itu biasa pakai satuan cc ya, cm kubik ini setara dengan cc. Boleh juga disebut 1356,48 cc. Jadi perhatikan soal yang ada, kemudian simpulkan apa yang diketahui pada soal. Terus perhatikan apa yang ditanya pada soal tersebut. Ini soal gabungan yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari tabung dan tinggi tabung adalah 10, tentukan volume bangun gabungan tersebut. Volume gabungan ini ada 2 bangun, yang atas setengah bola, yang bawah tabung. Maka volume bangunnya adalah volume setengah bola ditambah volume tabung. Setengah bola rumusnya setengah dikalikan volume bola 4/3 PR pangkat 3, volume tabung PR kuadrat T. Masukkan angka-angkanya. Setengah kali 4/3 2/3, Pi-nya 3,14, R-nya 10 pangkat 3, Pi 3,14, R-nya 10, tinggi tabungnya 10. Itu diketahui di atas ya anak-anak ya. Oke, tinggal nambahkan, ketemu volume gabungannya. Kesimpulan. Jadi dengan mengetahui satu konsep saja, kalian sudah dapat menentukan konsep-konsep yang lain, khususnya pada volume bangun ruang sisi lengkung. Cermati keterkaitan antar konsep berikut. Yang pertama, volume tabung sama dengan volume prisma tegak segi N, karena tabung masuk dalam kelompok prisma tegak segi N yang alasnya berbentuk lingkaran. 2, volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung dengan T dan D yang sama. Yang ketiga, volume bola itu sama dengan 4 kali volume kerucut dengan T sama dengan R, dan D-nya bola, diameternya bola itu sama dengan diameternya kerucut. Anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membantu kalian di dalam menyelesaikan soal-soal volume bangun ruang sisi lengkung. Sebenarnya untuk hari ini anak-anak itu saya ada tugas proyek, tetapi karena minggu depan kalian itu PTS, maka kalian harus menyelesaikan tugas PTS dulu. Soalnya kemarin sore sudah saya share di grup. Soal tugas proyek itu sebagai soal penilaian tengah semester untuk kalian. Jadi wajib dikerjakan semua. Kemudian untuk 4 tugas yang kemarin, termasuk penilaian harian yang tugas dari Bu Alfi, itu juga segera diselesaikan bagi yang belum. Anak-anak kelas 9, waktu kalian tinggal sedikit. Jika kalian menunda-nunda, maka waktu itu akan lewat begitu saja, dan kalian harus nanti kalau waktunya berakhir, kalian harus menyelesaikan utang-utang tugas yang dari Bapak Ibu guru. Jadi mohon untuk hari ini sengaja tugas tidak saya tampilkan karena kalian harus menyelesaikan tugas PTS lebih dulu. Tugas PTS akan berakhir hari Rabu depan. Jadi hari Rabu depan itu tanggal 24, semua nilai harus sudah masuk ke bagian kurikulum untuk mengisi rapot
tengah semester kalian. Bisa dipahami anak-anak ya? Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.